Lalu tiba-tiba Ken yang nggak tahu apa-apa langsung digebukin atau dipukul oleh Aditya Hasibuan sebanyak 3 kali ke arah wajahnya. Dia dipukul ke arah pelipis sebanyak 2 kali, lalu ke arah bibirnya 1 kali. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, media sosial saat ini menjadi musuh dari para pejabat yang benar-benar semacam sebuah jurang yang akan membuat para pejabat-pejabat kita jatuh terpuruk sampai ke dasarnya. Dan hal ini terkhusus untuk para pejabat-pejabat yang nakal atau yang melakukan pelanggaran. Seperti yang kita ketahui, the power of netizen saat ini banyak sekali telah membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkadang dianggap lamban atau lelet untuk ditangani. Jadi kita patut acungi jempol dan berikan tepuk tangan untuk para netizen dan juga sosial media yang ada di Indonesia. Walaupun seperti yang kita tahu, netizen Indonesia dianggap oleh dunia sebagai netizen terbarbar, namun hal itu berbanding terbalik untuk saat ini. Netizen kita telah berhasil menyelesaikan beberapa persoalan di negeri ini sampai ke akar-akarnya. Di saat pihak-pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikannya itu semacam tidak terlalu peduli dengan problem di negara ini. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu problem yang akhirnya terselesaikan oleh bantuan netizen. Lagi-lagi melibatkan seorang pejabat negara yang melakukan tindakan sewenang-wenang atau menggunakan kekuasaannya tidak pada tempatnya dan tidak patuh terhadap aturan. Gue yakin banget kalian semua udah tahu lah ya, kasus ini udah banyak banget berseliweran di TikTok. Seorang anak perwira polisi yang melakukan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan kejadian ini disaksikan langsung oleh orang tua si pelaku, yaitu si pak pejabat yang seorang perwira polisi gitu kan. Dan bahkan di saat itu dia sempat mengarahkan anaknya untuk melakukan kekerasan tersebut dan menghalangi siapapun yang ingin melerai. Dan persoalan ini mengingatkan kita kepada sebuah kasus yang bahkan belum kering permasalahannya, yaitu antara Mario Dandi dan David. Ini agak lumayan ada kemiripan persoalannya antara seorang anak pejabat dengan anak warga sipil, ya kan? Lalu triggernya itu adalah persoalan hubungan asmara alias persoalan wanita. Oke, bagaimana cerita tentang penganiayaan yang dilakukan oleh anak perwira polisi ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya gue sebenarnya agak bingung mau masukin ini konten dalam kategori sisi lain atau permisi, karena kan mengandung kekerasan sebenarnya. Tetapi di satu sisi gue melihat ini adalah hal yang cukup unik ya. Uniknya adalah seorang pengayom masyarakat justru mengarahkan anaknya untuk menganiaya masyarakat. Jadi makanya gue anggap ini adalah kejadian yang unik. Oke, langsung aja kita bahas nih ya. Jadi di sini gue jelasin dulu yang terlibat sebenarnya itu ada 2 orang, yaitu antara si pelaku yang pertama Aditya Hasibuan dan Ken Admiral sebagai korban. Nah, di luar itu ada orang tuanya dia lagi dan juga beberapa anggota keluarga serta teman-teman si korban. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi lama dan sudah dilaporkan, namun prosesnya begitulah ya, landai gitu karena mungkin belum viral. Kasus ini pertama kali diviralkan oleh sebuah akun Twitter yang bernama Mazini_GSP. Si pelaku yang bernama Aditya Hasibuan ini itu adalah seorang mahasiswa berumur 19 tahun.
tahun. Dan kabarnya Aditya ini sendiri sedang menunggu daftar sekolah kedinasan. Dia merupakan anak seorang perwira polisi dari Polda Sumatera Utara yang bernama Achirudin Hasibuan. Sementara kalau untuk nama istri atau ibu dari Aditya, ini gue udah cari informasinya, kayaknya belum terpublish gitu ya. Jadi di dalam konten ini gue belum mengetahui gitu nama ibu dari Aditya Hasibuan ini. Kalau kita lihat dari media sosial sekarang, banyak sekali foto-foto dari ayahnya si Aditya, yaitu AKBP Achirudin Hasibuan, itu menampilkan bagaimana gaya hidup mewahnya dia, geng. Dia sering berfoto menggunakan Harley Davidson, terus juga mobil Rubicon, lagi-lagi ya melibatkan mobil yang satu ini. Dan menurut informasi, harta kekayaan dari AKBP Achirudin Hasibuan ini yaitu sebesar 460 juta rupiah. Ya lebih sekian-sekian lah. Sebenarnya untuk seseorang yang punya Harley terus Rubicon itu cukup kecil ya jumlah kekayaan kayak gitu. Apa itu mungkin isi tabungannya doang ya, belum dengan aset-aset yang lain ya, tapi ini nggak tahu ya. Informasi ini baru gue dapatkan dari beberapa media. Nah lalu AKBP Achirudin Hasibuan ini terakhir kali menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi atau KBO Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Jadi itu dia profil singkat dari orang tua si pelaku, yaitu Aditya Hasibuan. Nah lalu si korban yang bernama Ken Admiral adalah seorang mahasiswa yang saat ini sedang menuntut ilmu di Manchester University, Inggris. Jadi bukan orang sembarangan juga nih. Dia umurnya sama seperti si pelaku, yaitu masih 19 tahun. Ken Admiral ini lahir di Jakarta pada tanggal 9 Agustus tahun 2004 dari pasangan orang tua yang bernama Zulkifli dan Elvi Indi. Lalu dia memiliki seorang kakak, yang mana kakaknya ini adalah seorang selebgram terkenal. Jujur sebelum konten ini gue angkat, gue sempat nge-DM kakaknya dulu. Gue minta izin untuk angkat konten ini agar ya lebih diviralkan lagi. Nama kakaknya itu adalah Kak Dinda Safai. Thank you banget Kak Dinda sebelumnya udah ngizinin kita untuk angkat kasus ini. Oke, sekarang kita bakal masuk ke kronologi kasusnya. Kejadian ini dimulai pada tanggal 11 Desember tahun 2022 ketika Ken Admiral yang sedang berada di luar negeri, tepatnya yaitu di Manchester, Inggris. Dia menerima chattingan melalui DM Instagram dari Aditya Hasibuan. Nah, namun di dalam hal ini sejujurnya ini masih agak rancu ya. Ada sumber yang mengatakan kalau yang pertama kali ngechat itu adalah si Ken Admiral ke Aditya. Ada juga yang mengatakan Aditya duluan nih yang nge-DM atau ngechat si Ken Admiral. Namun di balik semua itu mereka ini sempat lucu-lucu lah, chatting-chattingan ya kan, terus juga ya bercanda-bercanda. Dan gua paham banget nih geng, pergaulan anak Medan tuh kayak gimana. Koreksi gua nih kalau gue salah nih teman-teman dari Medan. Teman-teman dari Medan ada istilah yang namanya ngeleceh alias bercanda di luar batas. Kalau kalian baru mengenal yang namanya dark joke dari ya beberapa komedian yang ada di Indonesia saat ini, itu anak-anak Medan ngedark joke itu udah dari mereka kecil, udah dari lama. Jadi memang kalau misalkan pergaulan Medan itu ya keras, seperti bacotan mereka, cara mereka ngomong keras ya gitulah pergaulan mereka di sana. Ceng-cengannya juga bikin sakit hati. Nah, jadi di sini gue udah memberikan gambaran, jadi kalian bisa membayangkan yang dimaksud dengan cecetan lucu-lucuan itu seperti apa ya. Ala anak Medan lah, kasar-kasar bahasanya. Lalu singkat cerita, karena mereka ini sudah asik ngobrol, tiba-tiba Ken Admiral menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan seorang perempuan berinisial D kepada si Aditya Hasibuan. Nah, namun di dalam ceritanya ini tidak ada yang mengetahui arah obrolan mereka tentang perempuan ini sebenarnya kemana. Tapi yang jelas di saat itu Ken itu sempat mengajak si Aditya ini untuk bertemu kalau dia nanti berada di Indonesia. Lalu singkat cerita, akhirnya Ken Admiral pun pulang ke Indonesia, tepatnya ke Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 21 Desember tahun 2022, tepat pada pukul 10 malam. Di saat itu, Ken Admiral sedang bersama keponakannya yang bernama Miva dan juga pacarnya dia yang bernama Syafira. Di saat itu, Ken yang bersama pacarnya dan juga keponakannya ini membawa mobil Mini Cooper dengan plat nomor D33GUN. Mereka saat itu sedang berada di sebuah SPBU di Jalan Ring Road Kota Medan sebelah Pizza Hut. Lalu entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba mereka diikuti oleh Aditya Hasibuan bersama beberapa temannya. Di saat itu ada sekitar 6 orang menggunakan 3 sepeda motor. Nah, di dalam jalan cerita ini belum diketahui sebenarnya apa hal yang membuat Aditya Hasibuan merasa marah dan tersinggung terhadap Ken Admiral. Kemungkinan besar mereka ini sebenarnya salah paham melalui chattingan yang mereka lakukan ketika Ken Admiral masih
masih berada di Manchester tadi. Jadilah di saat itu ketika Aditya mulai memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Ken, teman-temannya juga ikut menghadang melalui belakang. Jadi di saat itu Ken nggak bisa mundur, nggak juga bisa maju. Benar-benar dicegat oleh Aditya dan teman-temannya. Di saat itu Ken merasa dia nggak tahu apa-apa. Loh, kok aku dihadang gitu kan? Terus tiba-tiba pas dia lihat, oh si Aditya, langsung dia membuka jendela mobilnya. Tiba-tiba ketika dia membuka jendela mobilnya, ayolah main, katanya kau mau jumpa sama aku. Di saat itu Ken merasa bingung, maksudnya apa ya? Dan di saat itu Ken tidak merasa ada permasalahan gitu dengan si Aditya ini. Dia merasa bingung gitu. Kata-kata main yang diucapkan oleh Aditya Hasibuan itu maknanya ya ambigu. Maknanya itu ya multi tafsir gitu ya. Jadi bisa aja main itu maksudnya fight, bisa aja main itu nongkrong bareng, banyak hal lah. Setelah mengatakan hal itu kepada Ken, Ken pun menjawab. Dia bilang, ya udah nanti, mesti kali sekarang, nggak kau lihat ini, aku lagi sama siapa. Lalu tiba-tiba Ken yang nggak tahu apa-apa langsung digebukin atau dipukul oleh Aditya Hasibuan sebanyak 3 kali ke arah wajahnya. Dia dipukul ke arah pelipis sebanyak 2 kali, lalu ke arah bibirnya 1 kali. Karena merasa kaget, Ken Admiral pun langsung menutup kaca mobilnya. Dia merasa kayak, loh aneh nih, kenapa kok tiba-tiba aku dipukul? Karena merasa dia nggak aman dan juga teman-teman dari Aditya Hasibuan ini rame banget, Ken langsung menutup jendela mobilnya dan dia tancap gas. Di saat itu teman-teman dari Aditya Hasibuan itu masih ada yang menghadang mobilnya Ken Admiral. Dan di saat itu salah satu dari teman Aditya itu menendang bagian kaca spion mobil Mini Cooper milik Ken Admiral dan pecah rusak parah. Setelah itu Aditya Hasibuan beserta 6 orang teman-temannya tadi langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian. Ken yang di saat itu masih shock, dia ketakutan ya karena si Aditya ini ramai dan juga di saat itu Ken bersama pacarnya dan juga keponakannya. Akhirnya dia mengantarkan nih pacarnya, terus keponakannya juga ikut diantar dulu ke komplek Permata Residence Medan. Di saat Ken dan keponakannya pulang ke rumah, di saat itu keluarganya Ken sedang tidak ada di rumah. Mereka itu baru pulang ke rumah keesokan harinya. Ken yang mulai ketakutan itu melihat spion mobilnya hancur parah, patah gitu ya. Yang dimana itu ya jelas membuat Ken ini ya merasa sedikit panik. Kalau orang tuanya sampai lihat ya Ken pasti diomelin gitu. Nah otomatis dia terpikir untuk meminta ganti rugi kepada Aditya Hasibuan. Di saat itu Ken Admiral nggak langsung gegabah untuk menghubungi si Aditya Hasibuan. Dia menghubungi dulu teman-temannya yang terdiri dari Rio, Fajar, dan juga Rizky untuk datang ke rumahnya dan berdiskusi masalah ini. Lalu kemudian beberapa temannya ini sedang kebetulan banget berada di sebuah kafe yang bernama Cafe Tasbih 2 yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah si Ken Admiral. Akhirnya ketiga temannya ini berdiskusilah bersama Ken Admiral. Ditemukanlah kesepakatan bahwa Ken Admiral harus meminta ganti rugi kepada Aditya Hasibuan. Dan di saat itu mereka ya berdiskusi sampai tengah malam. Tapi karena tidak mau permasalahan ini berlarut-larut, akhirnya mereka semua menuju ke rumah Aditya Hasibuan. Jadi teman-temannya ini nemenin si Ken Admiral nih geng. Mereka mendatangi rumah Aditya Hasibuan yang berada di Jalan Karya Dalam, Kecamatan Medan, Helvetia. Dan tujuan mereka adalah untuk meminta ganti rugi patahnya kaca spion mobil. Nah lalu singkat cerita ketika hari sudah berganti pada jam 2 dini hari tanggal 22 Desember tahun 2022, Ken Admiral bersama teman-temannya yaitu Rio, Fajar, Rizky dan juga ada 2 teman lagi yaitu Yazid dan juga Tesar datang ke rumah Aditya Hasibuan. Ketika itu mereka memang merasa kayak ya jam pertama mereka kayak nggak layak dan nggak pantas gitu ya. Maksudnya kan dini hari subuh-subuh. Tetapi di saat itu ya mungkin mereka mengetahui kalau si Aditya Hasibuan paling masih bangun gitu. Di saat itu mereka sampai di rumahnya Aditya Hasibuan mencoba untuk mengetuk pintu dan memanggil penghuni rumah. Namun yang di saat itu keluar adalah kakak dari Aditya Hasibuan atau abangnya gitu ya, abang kandungnya yang bernama Arya Hasibuan. Lalu yang mengagetkan di saat itu ternyata abangnya ini keluar disusul oleh ayahnya yaitu AKBP Asirudin Hasibuan yang di saat itu sudah memakai baju lengan panjang dan sarung ya ala-ala orang mau istirahat atau
tidur. Lalu di saat itu AKBP Asirudin Hasibuan ini menanyakan kepada Ken beserta teman-temannya yang datang ke rumah mereka. Dia bilang kayak gini, mau ngapain kalian di sini rame-rame? Lalu di saat itu dijawablah oleh Rio, salah satu teman dari Ken Admiral. Dia bilang, kami kesini datang hanya untuk baik-baik saja Om, untuk membicarakan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Aditya Hasibuan yang sudah merusak kaca spion mobil milik Ken, katanya. Jadi di saat itu ya ngomongnya masih baik-baik, masih ya kekeluargaan gitu. Lalu AKBP Asirudin menanyakan lagi, terus ngapain kalian kesini malam-malam? Ya sebenarnya pertanyaan dari ya Pak Asirudin ini ada benarnya juga. Itu kan udah subuh hari ya, kenapa nggak nunggu besok gitu? Nah namun di dalam hal ini Rio ini sempat menjawab pertanyaan dari ayah Aditya itu. Dia bilang kayak gini, lebih cepat kan lebih baik Om, daripada nanti jadi panjang masalahnya, katanya. Lalu berselang beberapa saat kemudian tiba-tiba keluarlah dari dalam rumah satu orang laki-laki yang menggunakan baju berkaos putih. AKBP Asirudin di saat itu merasa nggak terima gitu ya dengan jawaban Rio dan kehadiran Asirudin bersama teman-temannya ini. Dia merasa ya kok anak-anak ini atau bocah-bocah ini berani banget gitu datang ke rumah orang subuh-subuh ya seperti tidak tahu dia itu siapa gitu kan. Ibaratnya ya AKBP Asirudin ini kan orang besar, masa ini bocah-bocah berani banget gitu, seolah-olah nggak sopan datang malam-malam hari untuk minta pertanggungjawaban. Di saat itu AKBP Asirudin meminta pria yang berbaju putih tadi itu untuk mengambil senjata laras panjang. Dia bilang, ambil dulu senjata laras panjang itu. Dan di saat itu dia sempat mengucapkan atau mengulang kata-kata itu sampai 2 kali. Lalu laki-laki tadi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil senjata api yang dimaksud. Lalu dia keluar rumah lagi membawa senjata itu. Dan ketika dia jalan menuju Asirudin Hasibuan, ternyata anaknya alias si pelaku yaitu Aditya Hasibuan itu juga ikut keluar. Di saat itu dia menggunakan sweater warna hitam dan juga celana pendek atau kolor pendek yang biasanya dipakai untuk tidur gitu. Nah, laki-laki yang membawa senjata tadi langsung berdiri di hadapan Ken Admiral dengan teman-teman yang lain. Dan secara tiba-tiba Aditya Hasibuan langsung melayangkan pukulan kepada Ken dan juga menendang Ken sehingga Ken jatuh di saat itu. AKBP Asirudin yang melihat anaknya melakukan hal tersebut bukannya melerai, malah dia membiarkan anaknya untuk melakukan aksi itu. Dan semua aksi kebiadaban mereka ini terekam jelas di video yang tersebar saat ini di sosial media. Jadi di saat anaknya ini memukul Ken Admiral, Asirudin Hasibuan mengatakan kepada anaknya, udah biarkan saja, jangan ada yang melerai, biar sama-sama puas, katanya. Ya hal ini terjadi mungkin karena dia tahu anaknya berada di atas gitu ya, anaknya yang menang gitu. Ya coba kondisinya sebaliknya, pasti Ken Admiralnya udah kena bogem mentah rame-rame tuh di situ. Lalu selanjutnya, laki-laki yang membawa senjata laras panjang tadi menodongkan senjatanya ke arah Rio, ke arah Fajar, Rizky, Yazid dan Tesar alias semua teman-teman dari Ken Admiral. Namun di saat itu teman-teman Ken Admiral sudah menyaksikan Ken udah benar-benar tersiksa sampai banyak sekali cairan merah yang keluar dari wajahnya yang dibenturkan ke aspal. Mereka berteriak di saat itu, "Bang, bang, udah bang, maaf bang," katanya. Lalu kemudian laki-laki yang membawa senjata tadi mengatakan, "Mundur-mundur kalian." Dan kemudian AKBP Asirudin Hasibuan mendekat ke arah Ken yang posisinya terduduk di bawah. Dan di saat itu AKBP Asirudin langsung mengarahkan anaknya untuk melakukan kekerasan ini. Jadi dia mengatakan kepada anaknya, "Sikutnya dek, judonya dek, kakinya dek," katanya. "Pukul sampai puas dia dek." Dan di saat itu jelas sekali itu adalah kalimat-kalimat provokasi yang meminta anaknya untuk terus melakukan aksi kekerasan tersebut. Jadi bisa dikatakan Aditya Hasibuan ini melakukan kekerasan terhadap Ken atas hasil arahan dari bapaknya. Sementara Ken itu tidak bisa melawan karena dia sudah terlebih dahulu dihantam dan dikunci badannya seperti kuncian judo oleh Aditya Hasibuan. Bahkan di saat itu Ken Admiral ini sudah sampai minta ampun geng. Dia bilang, ampun bang, udah bang, lepas bang. Namun tetapi Aditya terus menerus menyiksa Ken Admiral tanpa memberinya ampun. Dia sampai menendang di bagian leher, lalu kepalanya Ken Admiral dibenturkan ke aspal secara berulang kali sehingga mengeluarkan cairan merah.
Lalu kemudian terdengar juga salah satu suara dari kerabatnya si Aditya Hasibuan seperti meneriakkan, "Bilang dulu, ampun Aditya, bilang dulu," katanya. Jadi dia di saat itu menyuruh Ken Admiral minta ampun sama Aditya Hasibuan. Dan di saat itu secara samar gitu ya, Aditya Hasibuan ini mengatakan kalimat kayak gini, "Kau bilang aku bencong, kau bilang," katanya. Nah di sini sebenarnya nih agak membingungkan juga ya, trigger apa yang membuat Aditya Hasibuan meminta Ken Admiral untuk mengatakan hal itu. Apakah sebelumnya Ken Admiral sempat mengatakan Aditya Hasibuan bencong, atau justru ketika dipukul itu dia sempat meneriak bencong kau atau apalah gitu. Ya ini agak kurang jelas juga informasinya, tapi yang jelas Aditya Hasibuan meminta Ken untuk mengatakan kembali, "Kau bilang aku bencong, kau bilang," katanya. Setelah melihat Ken Admiral yang sudah tidak berdaya dan bahkan sudah minta ampun, di saat itu Aditya Hasibuan meludahi wajah Ken yang sudah mengucurkan cairan merah yang sangat banyak di saat itu. Setelah puas memukuli Ken Admiral, barulah Aditya Hasibuan bersama bapaknya ini kembali masuk ke rumah dan membiarkan Ken Admiral tergeletak di aspal atau di tanah. Jadilah teman-teman dari Ken Admiral akhirnya sekitar pukul 5 subuh membawa Ken Admiral langsung ke rumah sakit Bunda Tamrin untuk melakukan pemeriksaan dan visum. Nah lalu karena kejadian ini, Ken Admiral mengalami luka memar di bagian leher, kepala bagian belakang, luka gigit pada jari tangan, serta pelipis mata robek hingga cairan merah itu membeku di mata Ken Admiral. Jadi kayak matanya itu kayak ada kandungan cairan merah gitu ya kan, kayak sembab gitu. Ya selayaknya orang baru saja dipukul. Nah dari kejadian tersebut Ken Admiral mendapatkan total 16 jahitan. Lalu setelah kejadian itu pihak dari Ken Admiral melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Resor Kota Besar Medan pada tanggal 22 Desember tahun 2022 sekitar jam 9.30 malam. Keesokan harinya di tanggal 23, Ken Admiral melakukan visum sebagai bukti atas perintah Polrestabes Medan di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Lalu setelah melakukan visum, Ken Admiral melakukan pengobatan trauma, scan, dan MRI pada bagian kepala dan juga mata di Rumah Sakit Siloam. Nah, dan setelah itu Ken harus balik ke Inggris karena harus mengikuti ujian. Bisa dibayangkan ya, Ken ini dalam keadaan trauma dan sedang sakit itu harus kembali ke kampusnya di Inggris. Baru tidak lama setelah itu dia melakukan pengobatan jalan untuk menyembuhkan kepalanya dan juga matanya. Nah karena di matanya itu sudah ada cairan merah beku gitu ya, yang sangat-sangat mengganggu. Dan semenjak kejadian itu Ken ini sempat menjadi kurang bisa melihat. Terus juga Ken merasa buram kalau melihat tulisan-tulisan. Jadi ya bisa dikatakan indera penglihatannya jadi rusak gara-gara kejadian pengeroyokan tersebut. Ibunya Ken mendapatkan informasi kalau Ken ini ya bekas pemukulannya itu ternyata berdampak banget sama dia. Nah ibunya ini meminta Ken untuk kembali lagi ke Indonesia agar mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian sementara itu ayahnya Ken Admiral itu sempat bersitegang dengan AKBP Ashiruddin Hasibuan karena tidak ada itikat baik sedikit pun untuk mendatangi kediamannya dengan tujuan meminta maaf. Bukannya dia berdamai gitu dengan keluarga korban, malah Ashiruddin ini meluapkan emosinya dengan sangat kasar kepada keluarga Ken Admiral. Akhirnya terjadilah keributan di situ. Yang korban nggak mendapatkan apa-apa, yang pelaku juga malah lebih kerasan dia gitu. Setelah cekcok, akhirnya ayahnya Ken ini memilih mengalah dan pergi. Lalu AKBP Ashiruddin kembali ke rumahnya. Lalu singkat cerita, pada tanggal 27 Februari tahun 2023, Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan ditemukan unsur pidana sehingga laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun penanganannya ya cukup lambat di saat itu, yang membuat kakaknya Ken yang bernama Dinda Safai memposting sebuah kata-kata kayak gini. "Saya tidak mewakili adik saya yang dipukul, dihantam, dianiaya, dibenturkan kepalanya ke aspal sampai 16 jahitan dan masuk rumah sakit." Ulah dari Aditya Hasibuan, anak AKBP Ashiruddin Hasibuan, anggota Polda Sumut yang ikut serta dalam pemukulan itu. Ini maksudnya Pak Ashiruddin Hasibuan tadi. Dia ikut dalam pemukulan tersebut dan ikut serta dalam pemukulan sambil
sambil mengarahkan bagian mana yang bisa membuat orang terkapar tidak bergerak. Lalu dia juga bilang, saya punya videonya berdurasi 5 menit lengkap dengan wajah Asirudin yang mengarahkan anaknya untuk memukul adik saya guna info titik lemah tubuh manusia. Dan kata dia, sampai detik ini si pelaku ini tidak pernah ditahan. Ya, semacam kebal hukum gitu ya. Nah, lalu dia melanjutkan lagi kalimatnya, di mana keadilan yang pantas saya dapatkan? Apakah harus diviralkan dulu baru bergerak? Apakah harus seluruh Indonesia tahu baru proses hukum dijalankan? Sampai saat ini saya masih menahan video tersebut karena saya hanya perlu keadilan. Saya warga negara Indonesia yang taat akan semua aturan Indonesia, katanya. Masa saya kalah sama aparat negara yang saat kejadian malah menonton adik saya dihantam mati-matian, tidak bergerak oleh oknum. Waduh, oknum. Dikumpulin sekebon nih oknum. Nah, lalu dia bilang, malahan oknum ikut serta membantu pemukulan dengan mengajarkan menghantam orang. Saya harus lapor kemana lagi? Kasus sudah saya lapor sampai Polrestabes Medan dan Polda Sumut saya lapor, nggak tahu sampai sekarang kasusnya gimana. Harus gimana saya, katanya. Jadi di sini curhatan kakaknya benar-benar panjang banget gitu ya. Udah geram banget, dia membutuhkan keadilan untuk sang adik. Pada tanggal 23 Maret tahun 2023, Ditreskrimun Polda Sumut menarik atau mengambil alih kasus penganiayaan anak perwira Polri ini dari Polrestabes Medan. Irwasda Polda Sumut, yaitu Kombes Polisi Armia Fahmi, itu menjelaskan alasan mengapa kasus ini dialihkan atau ditarik ke Polda Sumut karena ada keluhan dari keluarga korban yang menilai Polrestabes Medan lamban dalam menangani kasus ini. Lalu kemudian anehnya juga nih ya, ternyata pihak terlapor yaitu si pelaku yang bernama Aditya juga melayangkan laporan ke Polrestabes Medan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ken Admiral dengan nomor LP 3903-XII-2022. Nah, lalu nih geng ya, kasus ini benar-benar landai banget sampai pada akhirnya diviralkan, banyak orang yang nge-repost dan banyak orang-orang yang geram. Nah, barulah pihak yang berwajib melakukan gelar perkara Aditya Hasibuan yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 25 April tahun 2023. Lalu kemudian dilakukan penangkapan paksa terhadap Aditya Hasibuan. Dan di saat itu nggak cuma dia ya, AKBP Asirudin Hasibuan yaitu ayahnya juga ikut diamankan oleh Dit Propam Polda Sumut untuk ditahan dan ditempatkan di tempat yang khusus atau Patsus namanya. Dan Aditya Hasibuan terbukti bersalah di dalam kasus ini. Dia dijerat dengan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Dan Ditreskrimun Polda Sumut juga telah menahan Aditya Hasibuan di Mapolda Sumut. Nah, untuk motif sebenarnya kenapa dia melakukan aksi keji tersebut itu masih didalami sampai saat sekarang ini. Nah, tetapi kemungkinan besar seperti keterangan para saksi itu ini terkait dengan hubungan asmara alias rebutan cewek. Kasus ini sudah berjalan dari Desember lalu, baru viral sekarang dan ya barulah ketar-ketir untuk menyelesaikan sekarang. Nah, namun syukurnya si pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, tidak peduli siapa orang tuanya dan bahkan orang tuanya ikut diangkut. Ibunya dari Ken Admiral yang bernama Evi mengucapkan terima kasih kepada Polda Sumut karena telah membantu kasus yang dialami oleh anaknya dengan sangat cepat. Dan secara tegas ya, ibu serta keluarga dari Ken Admiral mengatakan dia tidak akan memberikan atau membuka pintu damai dengan keluarga si pelaku. Dia mengatakan kalimat kayak gini, seperti binatang anakku dibuatnya, dipijak-pijak, semoga Polda Sumut bisa memberikan hukuman setimpal kepada pelaku, katanya. Kasus ini benar-benar berimbas kepada AKBP Asirudin Hasibuan. Dia sampai dicopot dari jabatannya nih geng, sebagai Kabak Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumut. Dan di saat itu Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan kalau AKBP Asirudin sudah diperiksa oleh pihak Propam Sumatera Utara. Dan dalam kasus ini dia terbukti melanggar kode etik Polri karena membiarkan anaknya menganiaya sang mahasiswa dan juga ikut mengarahkan penganiayaan tersebut. Dia nggak cuma dicopot dari jabatannya, AKBP Asirudin ini juga dijatuhi sanksi berupa penempatan khusus dalam sebuah tahanan.
Dalam kasus ini, AKBP Asirudin Hasibuan melanggar pasal 13 huruf M tentang Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan juga Komisi Kode Etik Polri. Dan ini merupakan sebuah bentuk ketegasan dari Kapolda Sumut bahwa tidak akan mentolerir setiap perilaku dan tindakan oknum yang menciderai nama baik Polri. Lalu nih geng, ada fakta-fakta yang mencengangkan tentang AKBP Asirudin Hasibuan ini. Faktanya apa aja? Langsung aja kita bahas tentang fakta Asirudin Hasibuan. Tidak berbeda jauh dengan anaknya, ternyata jejak digital dari AKBP Asirudin Hasibuan ini cukup mengagetkan. Pada tahun 2017, AKBP Asirudin Hasibuan juga pernah melakukan pemukulan kepada seorang tukang parkir. Dalam hal ini, dugaan tersebut diungkapkan pertama kali oleh akun Twitter @partaisosmed yang kerap membongkar kelakuan para pejabat. Di dalam postingan tersebut ditulis, "Diakah orangnya?" Dan di berita itu terlihat jelas ya geng, tulisannya adalah Oknum Poldasu Kompol Asirudin Hasibuan pukul tukang parkir gara-gara ini. Kejadian yang terjadi pada tahun 2017 ini diduga karena Kompol Asirudin tidak terima diarahkan oleh tukang parkir tersebut. Ya biasalah, namanya juga di Medan gitu ya. Biasanya tuh kalau cekcok itu paling sering dengan supir angkot, tukang beca, sama tukang parkir. Ya bukan apa-apa sih, memang keras-keras banget orang di sana gitu ya. Nah di saat itu ya mungkin Pak Asirudin ini tidak terima gitu ya dengan arahan dari si tukang parkir. Ya akhirnya marah dan terjadilah cekcok, lalu terjadilah pemukulan. Ya tapi apapun alasannya kan hal tersebut tidak bisa dibenarkan ya geng. Lalu pada saat itu, hari Minggu 7 Mei tahun 2017 sekitar pukul 9 malam, mobil Pak Asirudin ini salah parkir di area motor. Jadi dia diminta untuk memindahkan mobilnya itu oleh si juru parkir. Nah nama juru parkirnya itu adalah Najirman yang berumur 64 tahun. Wah udah orang tua nih geng. Dan kejadian ini terjadi di kawasan Adam Malik, tepatnya di rumah makan Steak and Shake. Di saat itu ketika ditegur, menurut keterangan gitu ya, Pak Asirudin Hasibuan ini merasa tersinggung gitu. Karena ya status dia sebagai perwira polisi tidak dihargai oleh Najirman si tukang parkir katanya. Dia sudah sempat makan di rumah makan tersebut, ya mungkin udah lapar banget gitu ya. Tetapi setelah makan, saat dia kembali ke mobil, dia ini menemui si tukang parkir yaitu Najirman. Dengan perasaan dongkol bercampur emosi, Pak Asirudin Hasibuan ini langsung memarahi si tukang parkir. Nggak puas dengan memarahi, nggak puas dengan main mulut doang, tiba-tiba dia melayangkan kakinya untuk menendang si pria tua ini. Sampai si pria tua tukang parkir alias Najirman ini itu sampai tersungkur jatuh. Dan yang sedihnya adalah cucunya di saat itu menemani dia menjaga parkir. Cucunya ini masih berumur 14 tahun bernama Zailani. Nah nggak cukup ditendang, pukulan telak pun dilayangkan oleh Asirudin Hasibuan dan mengenai wajah pria tua tukang parkir tersebut. Dan setelah kejadian itu, karena tidak menerima perlakuan dari oknum polisi yang bernama Asirudin Hasibuan ini, si kakek Najirman bersama cucunya yang bernama Zailani itu langsung melaporkan peristiwa ini ke Propam Polda Sumatera Utara. Dan di saat itu mereka ini tercatat sebagai warga Jalan Yosudarso lingkungan 1 Kelurahan Glugur Kecamatan Medan Barat. Dan mereka membuat laporan lalu diterima langsung oleh Bribka Gom Tampu Bolon dengan nomor laporan yang ini. Dan di saat itu setelah laporan diterima, berita ini sempat heboh, sempat rame. Dan sempat ada tanggapan juga dari Kabid Humas Polda Sumatera Utara yaitu Kombes Pol DRA Rinasari Ginting. Dan dia juga mengakui sangat menyesali kejadian yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota Polri ini. Nah namun nih geng ya, tidak banyak yang mengetahui kelanjutan dari kasus ini tuh gimana. Apakah diproses atau enggak. Tapi yang jelas track record dari Asirudin Hasibuan itu tertera jelas di media yang ada di Medan. Dan dia ya tercatat pernah melakukan tindakan kekerasan. Lalu ada juga yang mengatakan kalau dia ini pernah dicopot dari salah satu jabatannya gara-gara kelakuan anggotanya gitu ya. Jadi memang track record dari beliau ini sudah beberapa kali melakukan kesalahan. Dan untuk kali ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal.
Nah, sampai saat ini anak dari AKBP Asirudin Hasibuan yaitu Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, untuk lamanya hukuman yang harus dihadapi sampai gua syuting ini itu beritanya masih rancu ya, masih ngambang. Ada yang bilang 5 tahun, ada 10 tahun. Nah, nanti mungkin kita akan ikuti update ke depannya. Karena gue lihat kasus ini akan mirip seperti kasus Mario Dandi, yang dimana AKBP Hasibuan akan diperiksa kekayaannya karena terlihat pernah pamer Harley Davidson dan juga mobil mewah. Ya otomatis ini agak sedikit aneh untuk seorang aparatur sipil negara memiliki barang semewah itu. Nah, jadi nanti kita ikutin aja nih ya perkembangannya ya. Apakah akan terjadi Mario Dandi atau Rafael Aluntri Sambodo versi 2? Nanti kita bahas lagi.